Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Jadi hari ini saya nggak nge-vlog, saya nggak kasih tips, tapi saya mau review mesin bubut ya. Karena semalam baru datang mesin bubut. Terus di TikTok saya sebelumnya juga saya sering bikin konten kalau bahas mesin bubut, mesin milling ya, mungkin berkaitan dengan teknik industri, teknik pemesinan. Nah, selalu FYP, selalu rame gitu. Makanya saya mau coba sekarang di YouTube. Kebetulan kedatangan mesin dan kita mau unboxing dan review ya. Nah, jadi ini mesin bubut tipe CO632C ya. Ini saya beli baru dari Jakarta di langganan saya, Pak Medi Sopandi juga namanya. Ada Sopandi-Sopandinya sama seperti saya. Ini dengan harganya sekarang 58 juta. Kalau dulu masih range 57 juta. Dan terus ada lagi yang lebih murahnya 50 juta, 22 juta, 13 juta ada. Nah, terus mesin ini sebetulnya tipe yang seperti ini bukan pertama kali saya beli, karena saya dulu sempat sampai mungkin ketiga kalinya ini beli. Kenapa alasannya beli mesin yang kayak gini? Karena mungkin lincah. Terus enak dipakai meski mesin kaleng dan mesin bukan full body core ya. Nah, terus ya mungkin nanti ada alasan-alasan kenapa saya membeli mesin ini dengan harga segitu. Kalau menurut saya worth it. Nah, mungkin kalau untuk menurut kalian yang ingin buka usaha bubut juga, nah mungkin video ini bisa menjadi referensi gitu kan. Lagi cari-cari mesin, boleh nih kayaknya mesin ini buat kandidat di bengkelnya. Nah, jadi sekarang saya mau unboxing dan review dengan harga segitu. Apakah worth it kah? Apakah sepadankah dengan fitur yang disediakan mesin? Terus ini by the way kemarin beli dari Jakarta sampai ke Bandung itu ongkirnya cuman 1 juta ya. Jadi Bandung Jakarta itu deket, jadi total tuh 59 juta. Oke, langsung saja kita review kucingnya. Nah, jadi ini bagian dalamnya ya, yang setelah kita lepas cover peti kemasnya. Bagian atas mesinnya seperti ini. Jadi mesinnya itu masih dalam bentuk ini ya, knockdown gitu, karena dia nggak langsung jadi kita harus rakit dulu. Bagian mana aja yang harus kita rakit? Nah, coba kita lepas dulu satu-satu ya. Nah, ini bagian cover belakangnya. Bagian cover belakangnya kita taruh dulu. Kita coba spill kelengkapan yang kita dapat ya. Bagian cover belakang. Terus ini bagian cover kaki ya, biasanya yang di bawah. Nggak biasanya sih, karena ya memang gitu, karena saya udah ketiga kalinya belum tahu. Terus ini bagian berat nggak ya? Bagian alas antara kaki kiri dan kanan itu dia dialasin dulu sama ini. Nah, nyangkut. Ya. Tuh, nyangkut, mau dilepas. Ntar aja, harus berdua ini sama kameramen. Nah, ini tentu saja bagian inti dari mesin bubutnya seperti ini. Jadi masih gres ya, karena benar-benar baru. Seperti ini kelengkapannya. Kita pinggirin dulu. Nah, ini kita dapat
bubble wrap. Nah, kita dapat mesin. Terus itu cover yang putih itu cover belakang ya. Cover atas belakang. Terus yang biru itu cover kaki kiri kanan. Nah, terus ini alasnya antara kaki kiri dan kanan dialasin dulu sebelum naik mesin. Nah, terus ini panel rem. Karena yang harga 58 itu udah dapat rem ya. Nah, kalau yang 50-an itu nggak dapat rem. Tipenya saya lupa, nggak tahu CO, nggak tahu ceki yang tanpa rem itu. Saya seneng pakai rem karena bisa lincah kerjanya. Kalau ngulir juga lincah. Nah, terus kita dapat toolbox. Ini toolbox, terus ini, nah ini salah satu fitur dari claw-nya, cak. Cak, tapi nggak tahu ini yang flat kayak gini apa namanya, saya nggak tahu. Cuman biasanya buat dipakai benda-benda yang tidak bulat, nanti diklaim. Terus kita dapat grill duduk, grill jalan, grill apa ya namanya, pokoknya ini buat sap-sap as-as yang panjang. Kalau misalkan hasilnya biar lurus nggak tirus pakai ini ya. Ini yang ikut sama eretan, ini yang diem, yang ditanam di bed. Terus ini dapat claw ini. Yang claw 3-nya itu nempel. Nah, ini claw 4. Claw 4 atau apa ya namanya. Nah, ini dari fotonya ini aja nih. High precision chuck. Nah, ini namanya nih, for jaw independent chuck. Nah, coba kita angkat dulu ya. Independent chuck. Get on my head. 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 Nah, jadi ini setelah saya lepas peti kemasnya, tapi ini belum semua karena sempit dan susah. Nah, ini ada packing listnya. Packing listnya kita coba cek dapat apa aja di packing listnya. Sama ini ada buku manual. Buku manual. Gap bed LED. Nah, ini mungkin tentu saja gap bed LED itu adalah dari mesin bubutnya itu sendiri. Inti dari mesin bubutnya itu sendiri. Nah, ini ternyata C0 bukan CO, guys. C063C itu spesifikasinya atau tipenya, quantity 1. V-beltnya 2. Nah, V-beltnya di dalam ini nih. V-beltnya di dalam sini. Oh, coba kita ini aja ya, digeser. Ini kan pakai hand pallet.
biar jelas gitu viewers lihatnya. Ini beratnya cuman berapa ya tanpa kaki itu, kemarin tuh cuman sekitar 4 kintal, nggak sampai 1 ton. Nah, V-beltnya di dalam sini ya. Nah, ini kan ada 2 V-belt nih. Bukan yang ini. Ya, pokoknya di dalam lah. Ini kalau buka ini harus, kalau mau tahu V-belt harus buka ini. Terus toolbox include 1. Nah, ini ada toolbox. Toolboxnya yang ini, kita dapat toolbox. Kita coba sepil dalamnya apa. Toolbox ini. Nah, di dalam toolbox itu ada 11 item ya. Nah, mungkin reverse chuck jaws. Reverse itu yang kalau ini kan ngecaknya dia kayak gini ya. Caknya giginya di depan. Nah, kalau yang reverse itu di belakang. Yang buat kayak diameter apa yang diameternya gede-gede. Nah, kayak gini nanti posisinya. Reverse chuck jaws ada 3. Nah, ini ada 3 piece. Terus oil gun ada 1. Nah, ini buat melumasi bednya, biasanya mekanismenya yang ada di sini. Terus hex socket to wrench, kunci L berarti ya, hexagonal socket to wrench. Kunci L kita dapat lumayan nih. Ada kunci 3, 4, 5 sampai 10 ada. Nah, coba buru dulu tuh. Nah, ini maksudnya ini nih. Kunci L. Terus tool rest wrench. Apa ya tool rest wrench itu? Mungkin ini nih. Antara 2 ini nih. Buat apa, ngekalibrasi tool kayaknya, ngekalibrasi pahat bubutnya. Chuck spanner, chuck spanner mungkin ini ya. Terus center slip nomor 5, nomor 3 dead center. Mungkin ini nih. Ini mungkin yang buat ngeganti mah. Tool rest wrench tuh buat ngeganti pahat. Cuman ini kok nggak ada ininya ya. Ini guys. Nah, ini kayak gini. Terus dead center, slip center itu yang ini ya, buat ngekalibrasi di tailstock, sama ini buat nyenterin. Terus cross screwdriver. Ini cross screwdriver teh obeng ya. 3 in. Strike screwdriver, changer gear. Ini gigi cadangan. Nah, gigi cadangan ini. Gigi cadangan tuh M1,5, Z22, ini jumlah giginya ya. Nah, biasanya gigi ini itu buat kalau misalkan kita ngedrat dari inci ke mili. Nah, diganti sama ini. Ini buat yang nggak tahu aja ya. Biar jelas gitu, biar pemula yang mau beli mesin bubut itu nggak ragu. Nah, terus ini baut-baut nanti buat ditanam di itunya ya, di kakinya ya. Kita masukin lagi biar nggak berantakan. Ini sama barusan yang kita sepil itu di dalam toolbox. Nah, kita dapat kunci-kunci ini juga nih. Nah, ini buat eretannya nih. Nah, ini yang belum dipasang. Nah, ini di sini. Ini di sini setirnya. Terus ini trijau cap mount on the engine. Nah, sudah nempel di mesinnya. 4 jau chucks yang tadi. Nah, ini 4 jau chucks. Terus instruksi manual yang ini tentu saja. Dan qualification certificate Kalau sertifikatnya saya nggak tahu di mana. Mungkin include di sini. Dan tentu saja packing list itu sendiri ya. Nah, jadi seperti itu kelengkapan mesin dari C037 kali 1000. Benda kerjanya 1 meter ya maksimal.
Nah mesinnya seperti ini dia. Mesinnya seperti ini. Ada 2 speed, ada 2 posisi V-belt ini. Cuman biasanya yang existing itu yang ini ya, nomor 1. Jadi dia kecepatannya bisa dirubah, ini low high lah kalau 3 pas mah. Cuman dia existingnya biasanya dari yang nomor ini, yang nomor 1. Terus yang paling cepat itu dia di A1 1800 rpm ya. A1 kayak gini nih. Ini karena nggak ada kuplingnya harus diputer-puter dulu. Nah A1 ini kecepatan tercepatnya di speed yang ini. Kalau kita yang nomor 2 yang tercepat itu 1200. Nah terus ini untuk tabel speednya, ini untuk tabel dratnya. Metric thread pitch list. Jadi ini metric itu mili ya. Jadi milinya ada 0,4 sampai 7 ini yang paling kecil 0,4 sampai 7 kisarnya. Terus ini thread per inch, ini 24 gang 60 gang paling gede. Terus ini nggak tahu saya indikator table. Terus ini buat, setahu saya ini buat feeding ya, feeding kalau misalkan ini otomatis. Nah nanti dikombinasikan sama ini. Kalau misalkan kalian yang kepo, yang pengen tahu cara operasionalnya, mungkin nanti saya buat khusus playlist untuk mesin bubut manual ya, cara pengoperasian. Nah terus mungkin saran saya, dengan harga segitu kalau menurut saya cukup worth it, karena ini hanya untuk kebutuhan hobi kalau saya, bukan usaha. Ya mungkin kalau mungkin hobi jadi duit ya kenapa tidak gitu kan. Terus misalkan dengan harga mungkin range 60 juta ya, karena ini 59 juta sama ongkir. Kalau misalkan kalian cari yang second itu udah dapat sama bore price, karena yang mesin begini yang second biasanya cuman sekitar range 25 juta sampai 30 juta dengan kondisi second gitu kan. Kalau saya mungkin karena untuk kebutuhan hobi, terus bukan sekali 2 kali juga beli mesin kayak gini, dan enak dipakai untuk kerjaan kayak kerjaan enteng. Tapi ya kerjaan enteng itu kayak rimmer karbu, rimmer TB, terus kerjaan permotoran ya, aksesoris motor gitu, enak mesin kayak gini karena lincah gitu. Jadi sebelum kalian beli mesin harus ditentukan dulu peruntukannya, mungkin untuk kerjaan apa dulu, mungkin kerjaan industri atau kerjaan otomotif juga kayak stroke up. Kalau stroke up nggak rekomendasi sama sekali karena mesin ini getar. Kalau untuk kerjaan yang gede getar, kalau yang kerjaan kecil lincah, kayak bubut puli itu lincah banget. Nah terus yang saya seneng juga dari mesin ini, dia ada fitur remnya, jadi bisa lebih lincah. Nah terus buat yang belum tahu juga, mesin ini tuh cuman 1 pas ya, 1 pas 220 volt. Nah mungkin ini tinggal dikalikan untuk kebutuhan listrik kalian berapa. Karena dulu saya pakai listrik 4000 watt di rumah juga kuat ya, atau 2200 juga kuat. Nah mungkin ini bisa dikalikan, saya lupa cara nyari taunya. Dengan spek ini bisa ketahuan wattnya gitu kan, karena saya nggak kurang mengerti, nggak ngerti sama sekali untuk masalah elektrikal. Nah terus ini soketnya kayak gini, ini 1 pas, yang ini masa, yang ini buat positif negatifnya masuk ke listrik ya. Nah terus yang masa ini tetap dipakai juga, biasanya buat safety, biar nggak nyetrum aja, intinya biar nggak nyetrum. Ini selalu saya pasang. Udah sih gitu aja. Mungkin ada kritik dan saran atau yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk next buat kontennya mengenai mesin bubut manual, mengenai teknik pemesinan, silahkan. Oh ya lupa saya spill, ini kakinya terpisah, belum pernah in frame. Nah ini mesinnya, kakinya, ini kaki sebelah kanan, kaki sebelah kiri, seperti itu. Jadi nanti ini kakinya dirakit dulu di bawah, terus mesinnya ditaruh di atas. Nah kalau yang sudah terpasang tuh seperti ini nih. Kalau ini yang mesin Taiwan. Nah ini persis yang tadi mesinnya. Kalau sudah terpasang tuh seperti ini, kakinya di bawah 2, over antara kaki, terus bantalan ini
sebelum naik. Nah, mesinnya seperti ini. Ini mungkin sudah 2 tahun dan tetap enak dipakai, tetap lincah gitu kan. Kecuali kerjaan-kerjaan yang berat, kerjaan-kerjaan industri, kerjaan-kerjaan yang membutuhkan kerigidan mesin itu pakai mesin yang Taiwan. Ini mesin yang ini. Ini listriknya 3 pas. Itu juga mesin Taiwan. Sisanya mesin Bevi. Seperti itu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa mampir di sosial media saya di IG Sopandi dan TikTok Sopandi Tech ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.